Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Ajak Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 27 April 2023. Di hari yang menarik, IHSG naik sangat kuat 0,5% sehari dengan transaksi dan inflow yang juga bagus. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik sosial base deskripsi, dan tentu bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Lanjut, jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk transaksi, ini ada pengumuman dulu berhubung masih dibuka untuk pendaftarannya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Mei 2023, pendaftarannya masih dibuka. Jadi setiap bulan kan cuan-cuan saham ada grup Telegram ya untuk diskusi dan lain sebagainya. Dan untuk yang bulan Mei masih dibuka sampai saat ini 27 April. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham bulan Mei 2023, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Mei 2023. Infonya sudah lengkap di video yang ini, pendaftaran grup Telegram ini. Tinggal simak infonya dan ketika nanti mau mendaftar tinggal klik mengisi form yang ada Google Form yang ada di deskripsi aja. Jadi buat teman-teman yang bergabung, silakan tinggal simak video pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Mei 2023 yang ada di profil YouTube cuan-cuan saham. Oke. Pendaftaran kan saya buka sampai besok weekend 30 April. Jadi ya, silakan. Oke, kita langsung masuk transaksi sekarang di mana hari transaksinya juga sudah mulai rame. Memang apa ya? Ya, kemarin sepi-sepi itu mau liburan panjang. Market liburan panjang, jadi transaksinya kecil. Begitu udah selesai liburannya, cakep banget IHSG sampai hari ini. Transaksinya 11,479 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy. Jumlahnya 398 miliar. Dominan di pasar reguler 356 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 41 miliar. Kita lihat juga bursa regional maupun US ya, semuanya bagus. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Masih didominasi oleh Big Bank kita, ada BBRI 368,9 miliar, BBCA 111 miliar, Unilever 110 miliar, Astra 103 miliar, MDKA 55 miliar, Telkom 54 miliar, CTRA 38 miliar, ICBP 32 miliar, BPNI 28 miliar, Akra 27 miliar, Mika 9 miliar, BRPT 9 miliar, ITMG 8 miliar, Alfamart 6 miliar, Bukalapak 5 miliar, Bayan 5 miliar, Wika 5 miliar, dan Bumi 2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing, ada Goto 148 miliar, Yodi Tractor 141 miliar, NCKL 35 miliar, Bank Mandiri 26 miliar, BRIS 25 miliar, INDF 24 miliar, Gudang Garam 16 miliar, INKP 14 miliar, Antam 13 miliar, MTEX 11 miliar, Arto 10 miliar, Saratoga 10 miliar, PTBA 10 miliar, PPTN 8 miliar, Mitratel 7 miliar, Indosat 6 miliar, Java 5 miliar, ENRG 4 miliar, Gia 4 miliar, SMGR 4 miliar, ERA 3 miliar, S1 3 miliar, Tower 2 miliar, MAPI 2 miliar, dan BSDE 2 miliar juga. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana view kita masih on track dengan view terakhir, IHSG breakout dari area pullback dan breakout dari pattern continuation bullish flag. Event kemarin juga sudah terkonfirmasi karena sudah break high dan sekarang sedang menuju ke targetnya. Kalau menurut saya sih target untuk saat ini nih 7128 sampai 7233. Cuman memang sebelum menuju ke sana ada banyak rintangan, yaitu terdekat ada di 6962 yang sudah diuji juga hari ini. So far so good marketnya, ini mengindikasikan hal yang bagus karena walaupun sudah kena resisten tapi candle-nya masih bagus. Artinya kan ini 6962 ini kan area yang apa ya, harusnya menjadi area yang kuat untuk supply atau jualan, di mana area di sini ada resisten ya, yang sebelumnya di sini support, lalu ketika breakdown dia pull back resisten, dan sekarang ketika diuji candlenya tidak jelek seperti itu. Cuman
Mungkin lebih tepat saya bilang belum ya, belum jelek. So far belum jelek karena belum terkonfirmasi juga. Kalau kita lihat sebelumnya juga di sini candlenya masih bagus walaupun sudah terindikasi ada pelemahan ya. Ya bedanya di sini kalau kalau yang dibandingkan bulan Januari 2023 ketika kena resist di sini terjadi ada indikasi pelemahan membentuk rising wedge, bukan wedge sih, rising channel ditambah juga dengan bearish divergence pastinya. Dan ketika dia breakdown dia koreksi. Tapi kalau kita perhatikan kali ini, untuk yang kali ini ya, sudah kena resist, candlenya masih bagus, juga nggak ada aneh-aneh juga. Sangat kuat continuationnya. Dan saya lihat sih, dilihat dari saham-sahamnya juga ya, big cap kita, even Goto pun join the party hari ini, nanti kita bahas juga. Semuanya mendukung untuk bikin IHSG breakout. Bahkan sebenarnya ya agak malu kalau nggak all time high. Kalau dilihat dari kinerja big bank kita, BCA, BRI, Inflow dan juga kinerjanya itu sangat ciamik. Cuman ya karena IHSG ini adalah summary, jadi tidak cuma saham-saham banking doang, semua sektor, jadi ya bakal tersummarize di sini. Yang jelas itu 6962 adalah resisten kita saat ini. Yang saya kalau lihat sih kayak udah hampir 100% breakout. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Besok bakal jadi penentuan ya, karena kita ada di resist. Kalau break itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan gagal break ya dia bisa retest dulu. Untuk support terdekat ada di 6870, baru setelah itu di 6800. Sedangkan resist yang perlu diuji adalah 6940 sampai 6960. Kalau sudah closing di atas 6960 baru mungkin kita bilang kalau itu clear untuk breakout. Dan targetnya di 7128 sampai 7233 seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang di jualin asing dulu untuk kali ini. Nah, langsung ya kita ke MVP. Salah satu MVP hari ini, jarang-jarang ya, sebelumnya jadi penghambat. Kita akan bahas Goto. Saya nggak bahas dari segi fundamental ya, walaupun ada yang bilang sudah bakalan cuan, terus juga mau ada corporate action dan lain sebagainya. Saya nggak bahas itu. Saya cuman pure dari price action dari si Goto ini. Nah, kita sedikit flashback ya. Ketika Goto bottom di area 81, di sana dia ada cover yang sangat besar, sempat pullback bikin kaki kedua dan juga sudah berhasil breakout. Di sini Goto punya sebuah uptrend channel atau setidaknya uptrend lah, karena dia sudah keluar dari sideways. Same low, same high, same low, breakout, higher high. Ini sudah indikasi uptrend walaupun pada structure kecil ya. Kira-kira seperti ini time frame-nya. Sebelumnya di uptrend dan ketika sudah kena target di 133 Goto koreksi. Kemarin sempat jebol juga dari uptrend lainnya. Ini sudah kita bahas juga ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih ingat ya, Goto ini masih sangat on track dengan analisa terakhir. Itu support kita tarik dari 81 sampai puncaknya ada di 132. Dan ya memang koreksi kemarin tuh koreksi yang menarik untuk Goto. Sudah saya wanti-wanti dari bulan-bulan lalu, bahkan juga dari April ya. Itu ketika Goto udah patah uptrend di sini, kalau teman-teman masih ingat pembahasan Goto sebelum-sebelumnya, kalau masuk ke 90 sampai 98 Goto itu menarik ya. Dan sudah menarik sejak tanggal 11 April. Jadi di sini buyer mulai muncul, di sini namanya pullback, tidak membentuk lower low dan akhirnya dia naik sampai sekarang di 99. Indikasi pertama kalau memang dia mau bagus ya, tadi sudah saya perlihatkan juga kalau Goto ini masih belum breakout dari downtrend lainnya. Nah, ini dia masih terlihat merespon lah dari downtrend line kecilnya ini. Jadi ya masih bisa aja kalau misalkan dia bikin kaki sekali lagi. Yang jelas PR-nya saat ini adalah tidak boleh jebol dari 89. Nih, kenapa? Karena selama dia nggak jebol bikin 89, bisa aja dia masuk ke sideways atau dia sedang membentuk higher low. Tapi kalau misalkan dia jebol dari 89, artinya Goto masih respect downtrendnya dan dia masih membentuk lower low lagi. Artinya perhatikan 89 sampai 90 untuk patokan saat ini. Nah, Goto bakalan bagus kalau dia berhasil break dari downtrend line ini. Dan kalau misalkan kita tarik resist ya, dari 132 sampai dengan low kemarin di 89. Dan ini adalah beberapa resist dari Goto. Mungkin angkanya kita bisa sebut 104 ya. Kalau udah breakout dari 104 itu bagus, karena saya yakin kalau dia break 104 dia bakal breakout downtrend line. Target terdekat sama, kita pakai view pullback dulu 114 sampai 121. Tapi kalau kita mau optimis ya saya rasa kali ini Goto bisa ke 168 sampai 153
seperti itu. Cuman dia itu masih perlu banyak konfirmasi karena dia perlu breakout dari area pullback, dia perlu breakout high di 132, baru targetnya ke 153 sampai 168 seperti itu. Nah, terus sekarang tinggal perhatikan aja area support tadi 95 sampai 89. Kalau misalkan dikasih kaki kedua ya, turun sekali lagi itu menarik untuk buy on weakness sebenarnya kalau teman-teman pengen koleksi goto. Yang jelas tinggal perhatikan 89 aja. Selama nggak jebol 89 harusnya masih oke. Tapi kalau jebol ya artinya dia masih pengen melanjutkan koreksi. Kita lihat dalamnya, kalau dari transaksi memang tidak terlihat akumulasi ya. Cuman pernah saya jelaskan sebelumnya, event yang distribusi pun di sini saya rasa itu adalah akumulasi. Dan ya, saya pun juga lebih ke price action aja untuk goto ini. Jadi ya, itu untuk goto. Yang penting sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lanjut, saya pengen bahas BRIS, salah satu menu swing di grup cuan-cuan saham juga, yang terlihat adanya indikasi pelemahan. Nah, sebelum kita bahas ke view kecil, kita ke view besar dulu, sedikit flashback di mana BRIS ini koreksi dari all time high-nya 3.860 sampai 1.100-an. Nah, dia koreksi dan terakhir BRIS ini berhasil breakout dari downtrend lainnya. Downtrend lainnya. Di sini dia break, di sini pun dia juga sudah breakout. Setelah itu BRIS sudah berhasil breakout structure juga karena dia berhasil break high di area 1640. Ya, kemarin sempat break high, lalu retracement, lalu sekarang higher high lagi. Tuh, dan saya pribadi ya, ini untuk BRIS target saya set di sini sekitar 2.400 sampai 3.000. Itu untuk target kenaikan dari BRIS. Cuman ya ini target berdasarkan analisa. Tapi untuk hit atau tidaknya ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Cuman saya pribadi dan juga untuk setup di grup cuan-cuan saham ya, skenario BRIS menggunakan ini ya. Memang perjalanannya nggak bakalan ujuk-ujuk langsung 2.400, pasti bakal butuh retracement, higher low higher high seperti biasa. Cuman untuk sekarang saya set target BRIS kalau misalkan kayak sekuritas gitu ya, BRIS rekombuy dengan target 2.400 kayak gitu. Tapi ya do your own research dan ya bertanggung jawab atas pembelian masing-masing. Tuh. Nah, itu view besar dari BRIS, skenario besar dari BRIS yang kalau menurut saya sih kesimpulannya upside-nya masih bagus. Cuman sebelum kita ke view besar, kita ke view kecil dulu. Ini juga kemarin sudah saya wanti di grup ya. Kalau ada indikasi pelemahan dari BRIS, walaupun sebelumnya kita punya setup inverted head and shoulder dan berhasil breakout, cuman ternyata masih ada deterjen dari breakoutnya si BRIS ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di mana BRIS membentuk higher high dan juga tapi indikatornya membentuk lower high di MACD. Ditambah juga dia sudah dead cross, artinya sudah terkonfirmasi dan ya breakout kemarin masih belum didukung oleh market. Jadi memang koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, kalau misalnya kita kemarin ke view kecil, kita lihat BRIS punya sebuah uptrend line seperti ini, uptrend line dari si BRIS ini ya. Tuh, dan ya selama nggak jebol uptrend line-nya saya rasa masih oke untuk si BRIS. Mungkin kalau support saya bilang di 1.700 sampai 1.600 itu masih nggak masalah. Cuman ya kalau dia jebol 1.600, konfirmasinya adalah di 1.450. Kalau dia jebol 1.450, retracement-nya bakalan agak lumayan. Nah, kalau misalkan jebol 1.450 bisa kemana mas? Kita tinggal tarik Fibonacci dari 1095 sampai high-nya di 1820. Dan ini adalah beberapa support dari BRIS kalau dia jebol 1445. Nah, tapi kalau kita lihat 1500-nya yang kena Fibonacci. Jadi itu tadi skenario untuk BRIS, tinggal perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau dari transaksi dan lain sebagainya, saya rasa kalau memang dia mau koreksi itu suatu yang menarik untuk dipantau. Tinggal kita lihat kira-kira koreksinya terkonfirmasi atau enggak, kira-kira bisa sampai mana, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BRIS, kita lanjutkan masih di yang jualin asing ya. Gudang garam kemarin udah kita bahas. Antam udah pernah saya bahas belum sih kemarin? Kayaknya udah ya. Next aja deh Antam, kayaknya udah pernah saya bahas. Saya pengen coba cek si Indosat yang hari ini naiknya lumayan. Oke. Hari ini Indosat naik 3,03%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya pun juga terlihat kurang menarik. Terakhir kita bahas Indosat berkali-kali ya, dan untuk yang pembahasan terakhir memang Indosat ini kalau saya bilang ya dia cenderung ke sideways. Sebelumnya dia di sini kita coret-coretan barulah.
Sebelumnya di sini dia naik kuat, terus habis itu trennya mulai melemah. Nih. Set. Nah, habis itu dia breakdown dan kalau menurut saya sih saat ini Indosat masuk pada structure sideways. Ya, di mana dia punya same high dan juga punya same low. Kalau mau agak toleransi sih bisa pakai skenario ascending ya, ascending triangle. Kita asumsikan ini adalah higher low, maka dari itu pun bisa gini juga. Tuh. Nah, terakhir Indosat dia naik sampai 7225 dan terlihat adanya pelemahan ditambah juga candle-candle reject yang masih merespon dari area resisten. Dan dia koreksi turun sampai 6600. Cuman di area support tersebut Indosat tertahan seperti itu. Kalau menurut saya ini masih cukup bias, perlu konfirmasi lebih lanjut. Apakah dia mau break high atau mau koreksi dulu? Karena kalau dari volume dan juga price action menurut saya masih belum clear kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena di sini kan area resist ya 6.800 ini konfirmasi dia koreksi. Yang sebelumnya dia higher low, higher high, higher low, higher high. Nah, di sini kan dia stop membentuk higher high ya. Same high, same low, same high, dan ketika dia breakdown terbentuk structure lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang dia sedang pullback seperti itu. Sisi baiknya dia sudah breakout dari yang sini, cuman ya nggak tahu juga seperti itu. Yang jelas kalau saya bilang Indosat sekarang bagusnya kalau dia break 7250 itu baru bakalan cakep. Tapi selama dia belum break 7250 saya rasa view-nya masih pullback ya, dan untuk melanjutkan koreksinya. Seperti itu. Untuk support saat ini krusialnya di sini 6.600 sampai 6.500. Selama nggak jebol harusnya oke. Tapi kalau dia besok koreksi dan terus lower low, artinya bakalan koreksi pada lebih besar seperti itu. Jadi ya perhatikan aja 6.600 sampai 6.500 sebagai area krusial Indosat saat ini. Tuh, karena ya jeleknya saham masih sideways ya. Kalau kita asumsikan ini tadi dia sedang sideways, ya bagusnya beli di same low-nya alias di area 5.000 sampai 5.300 lah, itu best buy saat ini. Dan kalau sekarang ya posisinya lebih dekat dengan area seller. Tapi ya dekat dengan area seller pun juga bukan tidak mungkin bisa breakout ya. Semua bisa terjadi di bursa, makanya yang kita perlukan adalah konfirmasi. Nah, untuk sekarang tinggal perhatikan area-area krusial tadi. Kita lihat dalamnya untuk transaksi hari ini ya. Tuh, tidak ada terlihat ada akumulasi, peak akumulasi dari beberapa broker-brokernya. Cuman kalau kita cek ke belakang juga walaupun ada konsisten tapi belum terlalu signifikan sih kalau menurut saya. Jadi ya ikuti price actionnya aja, gunakan buat patokan dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Indosat kita lanjutkan. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing langsung dan masih didominasi oleh big bank kita ya. Saya pengen bahas Unilever aja yang hari ini ikut-ikutan naik. Dan ini sebenarnya ya masih on track dengan pembahasan lama cuan-cuan saham. Nih, satu hal yang menarik ya nanti kita bahas. Hari ini Unilever naik, dia naik 7,32%, bahkan warannya naik tinggi dengan candle yang bagus dan volumenya pun juga sangat cakep seperti itu. Pernah kita bahas si Unilever ini ya, ketika kemarin dia bottom di 3.200 lalu naik. Saya kira dia bakalan bikin flag, tapi ternyata enggak, sampai 5.400 doang lalu rejectnya sangat kuat. Nah, di situ saya mencoba bikin yang namanya skenario inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan. Memang tidak rapi, cuman saya rasa tetap bisa digunakan. Dan selain itu pun juga ada view retracement ya, di mana tarikan Fibo tadi dia pasti 0,618. Sempat koreksi dan sempat pullback, sempat sideways dan breakdown. Akhirnya dia koreksi sampai di 4.000 dan sudah membentuk kaki kedua. Kalau kita tarik Fibonacci di area koreksinya si Unilever ini ya, memang dia sudah masuk ke area-area pullback ya, di sekitar 0,618 dan saya melihat sudah ada konfirmasi pembalikan arah dari si Unilever. Kenapa? Karena yang sebelumnya dia lower high, lower low, dia berhenti membentuk lower low dan sekarang sudah berhasil break high. Minimal dia udah keluar dari sideways lah. Nah, di sini kan dia same high, same low, same high. Nah, ketika dia udah break high, artinya sudah keluar dari structure sideways. Artinya apa? Kalau ada retracement bisa dipantau. Misalkan dia retracement, even jebol, nggak bertahan di neckline ya, dia retracementnya agak dalam, tetap bisa dipantau. Yang jelas masih oke selama nggak jebol 4.000
seperti itu. Nah, untuk sekarang naiknya bisa sampai kemana Mas? Kita bisa tarik downtrend line karena sebelumnya dia lower high ya. Dan yang di sini belum break, jadi kita bisa tarik dari yang di sini aja. Itu 5050 sampai low-nya kemarin di 4040. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari si Unilever. Saya rasa untuk targetnya mungkin dia nutup gap ya, pas ini 48 sampai 46. Cuma untuk sekarang saya rasa upside masih ada. Price action bagus, volume bagus, dalamnya pun juga auto bagus. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman pengen beli ya, mungkin bisa di 43, 4.300 sampai 4.200. Itu area base buy Unilever saat ini. Dengan target terdekat di 4.640. Gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Unilever. Kita lanjutkan. Saya masih yang masih yang dibeli asing. Bayan masih on track. Konstruksi mohon maaf ya, saya belum pengen bahas. Saya pengennya bikin satu konten khusus. Insya Allah lah saya sempatkan besok weekend. Antara Sabtu Minggu kalau nggak Senin, saya coba sempatkan bikin konten konstruksi. Sebenarnya kemarin sudah pengen saya bikin ketika libur lebaran itu ya, saya bikin konten konstruksi. Cuman kebetulan liburan saya agak padat, jadi belum kepegang untuk liburan aja padat ya. Ya itulah hidup sebagai pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi liburan malah lebih padat. Belum kepegang untuk yang konstruksi, nanti coba saya sempatkan untuk besok weekend. Karena menurut saya big view-nya sudah ganteng. Kenapa saya pengen bikin khusus untuk yang konstruksi? Karena saya yakin yang nyangkut di konstruksi itu sangat banyak. Saya yakin itu. Jadi ya nanti pengen saya bikin konten khusus aja. Semoga weekend besok saya sempat. Oke, Wika kita skip dulu. Bayan masih on track sih, nggak perlu kita update lagi ya. Kurang ada yang menarik lagi. Kita langsung masuk ke yang merah-merah aja. Dan masih dominasi small cap. PNLF kemarin sudah kita bahas dan sudah jebol dari supportnya. Jadi kalau misalkan teman-teman cari view PNLF, tinggal cek video kemarin aja, itu masih on track. Terlepas dari beritanya ya, cuman memang PNLF sudah kurang bagus by price action. Untuk yang merah-merah saya pengen bahas kita coba cek Medco. Lama gak kita bahas? Bahkan terakhir saya bahas view-nya menarik, cuman ternyata malah koreksi. Oke, hari ini Medco turun 2,44%. Candle-nya kuat, volumenya pun juga tidak kecil. Seperti itu. Terakhir kita bahas Medco dengan setup continuation, bullish flag, dan per hari ini view-nya sudah gagal. Kenapa? Karena Medco punya lower high dan lower low. Bahkan ini baru aja konfirmasi untuk koreksi. Nah, kita pernah bahas sebelumnya juga untuk Medco ini dia punya bigger view uptrend channel. Dan kemarin ketika dia swing high, sebenarnya swing low itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Seperti itu. Dan terakhir dia kena support 855, lalu dia rebound dulu sampai 1100-an. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan ketika dia rebound kemarin ke 1115 ya, Medco itu nggak breakout structure. Breakout structure-nya di sini. Jadi memang retracementnya belum bisa dipantau karena dia belum breakout structure. Kecuali kemarin Medco break 1165 ya, dia breakout. Nah itu retracementnya wajib dipantau karena pasti bakalan higher low kalau dia breakout structure. Tapi karena dia nggak sampai break 1165 ya ini pun bisa aja Medco ini sedang pullback sebenarnya seperti itu. Nah sekitar 0,5. Dan worst case skenario nya bahkan Medco bisa jebol dari 860 seperti itu. Cuman ya itu masih perjalanan panjang, perlu kita lihat lagi. Yang jelas untuk sekarang kalau menurut saya Medco bukan area yang bagus untuk entry ya, karena area kuatnya masih cukup jauh. Dan kalau misalkan teman-teman punya barang floating profit, harusnya sudah kena TS di daily. Karena ketika dia jebol dari 1020 ini dia sudah lower high, lower low. Jadi arahnya terlihat mau koreksi dulu. Nah, untuk support Medco sendiri saya rasa di sini nih, sekitar 930 sampai 855. Jadi masih cukup jauh juga. Spreadnya masih sekitar ya 8% ke bawah. Jadi kalau menurut saya sih lebih ke wait and see dulu untuk si Medco ini. Kecuali dia sudah masuk area support dan ada merespon area tersebut,
bayarnya mulai kelihatan tuh baru menarik untuk entry. Tapi kalau misalkan dia kena support dan nanti jebol juga ya next stopnya dia bakalan ke 755 seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya, price actionnya jelek, transaksinya pun juga sudah auto jelek. Yang sebelumnya dia akumulasi kuat ketika bullish, sekarang sudah terlihat ada distribusi yang cukup signifikan. Jadi ya, jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk Medco, kita langsung masuk ke yang hijau-hijau. Masih dominasi juga dengan small cap. Gula, salah satu setup di cuan-cuan saham yang dikelola oleh tim saya. EP Cuan, kalau teman-teman ada yang kolek. Untuk yang hijau-hijau IMAS tuh entah kenapa saya belum pengen bahas ya. Itu udah pernah saya bahas dulu sebelum 2000. Bahkan masih di area 1000 ya. Cuman nggak pengen saya bahas lah. Saya takutnya kalau saya bahas di YouTube teman-teman pada FOMO nanti. Jadi nggak usah kita bahas dulu. Properti, SMRA, ISAT, kayak itu dulu aja deh untuk konten hari ini. Karena ini juga kebetulan juga sudah lewat jam 12. Saya ada acara tadi jadi pulang agak malam dan baru sempat bikin konten. Ya intinya itu aja, market sedang bagus. Kalau menurut saya bisa manfaatkan momentumnya. Kenaikan ini tinggal pilih saham-saham yang tepat. Sekian dari saya, mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus jual saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Karena support mantan itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.